Paskah tanggal 15, hari roti tak beraginya, ini 16:22 itu yang tadi si singgung, ini yang namanya setelah. Tapi anutan ini sebenarnya bukan anutan yang sebenarnya. Jadi yang dimulai itu saya sudah neliti itu kalau di yang tradisi dari merekanya sendiri, pada saat roti tak beraginya ini matsahnya ini dimulainya juga tanggal 15. Jadi ini 15 sampai 21 di bulan Nisan. Jadi kalau disebut pada hari ya roti tak berlagi itu sudah hari Paskahnya. Ya, ada yang aturannya seperti itu, nanti saya kasih lihat ya. Tapi yang ini ada penganut juga yang mengatakan sehari setelahnya. Buat kita itu tidak terlalu masalah, tapi nanti kita lihat waktu di perjanjian baru yang disinggung sama Sispero tadi, nanti akan saya tunjukkan ya, bahwa memang kenyataan yang Sispero katakan itu betul terjadi ya, tapi nanti sebentar akan terjawab ya. Oke, nah jadi dengan demikian lihat ya, perhatikan ini ada musim semi, dia 1, 2, 3 bulan. Jadi untuk Yahudi beda dengan Mesir ya, kalau mereka satu musim, karena mereka punya 3 musim kan, jadi satu musim 4 bulan, tapi di Yahudi itu satu musim 3 bulan ya kan, 3 bulan ini dibagi seperti itu ya. Gitu. Nah, perhatikan apa yang di ini ya, yang di bulan kelima, yang tadi kita singgung ya. Ini ada Tisa Be'av tanggal 9. Jadi mereka merayakan peristiwa runtuhnya Bait Suci ini di tanggal 9 gitu. Jadi Anda perhatikan bahwa kalau ini kita melihat seperti ini bergeser satu hari dan ini ya kan, ada suatu pergeseran ini karena ketentuan yang sudah dirubah lagi oleh ketentuan Hillel ya, oleh ketentuan Hillel. Bagaimana itu? Ya kita juga nggak boleh meremehkan karena mereka punya magisterium juga ya, jadi magisteriumnya kan para imam-imam itu. Kita tidak bisa, yang penting mereka udah mendefinisikan itu ya. Tapi catatan buat kita, ternyata ya kan ada perubahan ya soal definisi sabatnya. Di sini ada pergeseran. Apakah mereka hanya menggeser tanggal, tapi sabatnya tetap? Bisa nggak? Ya kan? Ngerti maksud saya ya? Karena mereka dengan akal-akalan seperti itu bisa jadi harinya bisa seperti ini, harinya Selasa, tapi tanggalnya berubah nih, bukan 11, 10 gitu. Bisa seperti itu. Apakah seperti itu nanti kita buktikan ya, sama-sama. Oke. Nah, kalau Anda juga melihat seperti ini dengan lingkaran, mungkin ini saya mulai sampai ke pernah yang Nina yang waktu itu nanya ya, kenapa? Jadi ini gambaran yang dari situs Yahudi ya yang saya ambil. Nah, yang saya senang sebaliknya, karena yang ini ya bulan-bulan Yahudinya ada di luar, sedangkan bulan-bulan kitanya ada di dalam ya kan. Padahal kita yang lebih besar kan. Jadi kita lihat nih di Tisri tadi ya, di Tisri ini saya mungkin gini, karena juga ada pertanyaan dulu dari Nina ya yang pernah bilang, Pak, kok si ini siapa? Si Kray ya kalau nggak salah. Bilangnya di peristiwa di ini ya, di Tisri ini penampakan ya kan? Penampakan malaikat. Ya. Apakah terjadinya di Yom Kippur? Ya kan? Di Yom Kippur kan? Tanggal 10. Bisa terjadi. Jadi saya katakan kan masih oke, masih masuk ya, tafsir itu boleh ya kan, dan cukup bisa diterima juga. Kenapa? Karena ini bulan ini kan kalau dihitung ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih di Shavuot ini ya. Disinilah lahirnya Yohanes Pembaptis kan, di antara Mei Juni. Bisa kelihatan nggak Sismina ya? Jadi ini kan
Nah, ya kan, ini satu nih, ya di Tisri ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan kan lahir. Jadi di 24 Juninya oke. Jadi masih mungkin ya. Itu. Nah ini yang apa? Anda lihat ini kan di sini Tisa B up nih, ya. B up itu artinya 9, ya 9 up. Nah ini yang saya sebenarnya ingin, ini gambarannya seperti ini nih, ya. Karena yang ini, ya, yang di luar itu adalah yang Julian atau Gregorian, yang tahunnya lebih panjang dibanding yang Yahudi di sini, ya. Jatuhnya di mana? Yang Tisri ini adalah September Oktober, gitu kan? September Oktober. Makanya kalau misalnya mau menghitung, ya, 6 bulan dari sini misalnya lebih kelihatan kan Sismina, ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuh di sini, ya. Mei, Juni. Oke, ya itu mungkin menjawab pertanyaannya. Nah, kita sekarang sampai nih sambil menjawab nanti dasar jawaban yang akan diberikan tadi untuk Sispero juga sama Sismina. Jadi kalau kita lihat nih ya, di Keluaran 16:1, sebenarnya inilah pertama kali model kalender lunisolar muncul, ya. Jadi di Keluaran 16:1 ini dikatakan nih, tibalah segenap orang Israel di padang gunung Sin, ya, yang terletak antara Elim dan gunung Sin pada hari yang ke-15. Perhatikan, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Perhatikan ya, hari yang ke-15. Oke? Bulan yang kedua. Jadi hari itu tanggal 15 kan? Bulan keduanya bulan Iyar, ya. Catat dalam pikiran. Nah, yang lainnya bisa Anda baca sendiri, tapi saya ngambil dari ayat 12-nya aja, ya. Karena di situ pada waktu senja, artinya di tanggal 15 ini ya, tanggal 15 ini, senja, kamu akan makan daging. Tapi 15 ini perhatikan ya, 15 ini kalau namanya senja, udah mau terbenam, itu sudah masuk ke tanggal berapa? 16 ya, Mina ya. Ngerti nggak? Karena mereka kan ukuran harinya, matahari terbenam, senja, itu udah berubah tanggal ya kan? Ya, jadi ini adalah daging itu hari pertama juga masuknya walaupun petang datangnya ya kan? Tapi petangnya udah masuk ke tanggal ke-16. Nah, pada waktu paginya kamu akan makan roti. Jadi di senjanya kamu akan dapat dagingnya dari burung puyuh, ya kan? Dan besok itu akan ada roti mana, ya. Jadi kayak itulah serpihan-serpihan jelai gitu ya, yang tertabur di permukaan tanah. Itu yang mereka. Nah, diperjelas lagi pada yang ayat 3, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh, ya kan? Jadi itu sudah tadi tanggal 15 mereka baru tiba, petangnya itu sudah 16 kan? Waktu pagi mana yang sudah dapat? Nah, kemudian di sini disebut ya di ayat 22, pada hari yang ke-6 mereka memungut 2 kali lipat banyaknya. Kenapa? Karena besoknya adalah hari Sabat. Ini di tanggal 23 dikatakan besok adalah hari perhentian penuh, di mana Sabat kudus bagi Tuhan. Jadi untuk ngambil mana aja nggak boleh, ya kan? Nggak boleh bergerak nih. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Apa yang kamu perlu masak, masaklah. Jadi ini menunjukkan ya, jadi hari pertamanya pada waktu petang, jadi tanggal 16 ya, tanggal 16 bukan hari pertamanya itu,
Terus hari kedua, hari ketiga, hari keenam mereka mundur 2 kali lipat karena besoknya hari ketujuh tidak boleh bekerja kan, harus perhentian penuh. Nah, di 26 dijelaskan 6 hari lamanya kamu memungutnya, artinya 6 hari lamanya kamu boleh perkegiatan. Tapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Jadi pada hari Sabat pun rotinya berhenti, ya, karena mereka juga sudah dikasih tahu untuk ngambil 2 kali lipat. Nah, perkataan ini mari kita lihat di tabelnya. Jadi saya sengaja siapkan seperti ini. Nah, yang terjadi ini di bulan ini ya, bulan kedua Iyar namanya. Jadi waktu itu ini ya, di sini di tanggal 15 mereka tiba. Ini saya garis bawahi karena nanti ada sesuatu yang perlu saya jelaskan dengan jelas supaya menambah pengetahuan kita ya. Nah, petangnya ya tanggal 16, ini hari pertama kan? Hari pertama 16, hari kedua 17, hari ketiga 18, hari keempat 19, hari ke-5 20, hari ke-6 21, hari ke-7 22. Kenapa dari situ? Karena tadi statementnya mereka mulainya tanggal 15 kan? Petangnya tanggal 16. Hari ke-7-nya apa? 22 kan tanggalnya. Dengan demikian, inilah model pertama yang 1 pekan 7 hari itu pertama kali ditunjukkan oleh Musa. Jadi ini tanggalnya jelas ya di 22, jadi kita hitung mundur nih. 22 ini Sabat, mundur 16 itu adalah hari Minggu kan? 16-nya hari Minggu, tanggal 15-nya hari apa? Sabat. Jadi waktu mereka tiba di Padang Sin itu adalah hari Sabat. Nah, perhatikan ya di sini ya. Sabat itu ternyata di tanggal 15 mereka itu tiba di sana, berarti mereka kan berjalan. Mereka bekerja, melakukan kegiatan. Tapi di sini mereka sampai 1 bulan sebelumnya itu tidak ada larangan kan? Tidak ada larangan Sabat, tidak ada larangan nggak boleh jalan segala macam. Tidak tertulis. Tetapi untuk tanggal 22 itu dimulai mereka tidak boleh ngambil mana aja untuk makan, itu sudah tidak boleh. Ngerti nggak? Jadi di sini adalah sebenarnya permulaan. Kalau misalnya kadang-kadang ya orang Advent ini mengatakan, sebelum-sebelumnya dia ikut sabat itu. Nah ini makanya ya dari teman-teman Katolik juga sudah banyak yang mengerti ya bahwa Sabat itu kan dimulainya pada saat keluaran itu, gitu ya, yang sebelum-sebelumnya itu belum ada ketentuan seperti itu. Karena baru setelah peristiwa itu adalah yang dihukumati oleh Allah yang melanggar, ya kan? Baru setelah kejadian ini karena sudah ditetapkan. Nah, dengan cara yang sama ya dari bulan kedua ini kalau kita mundur misalnya sebelum tanggal 1 itu 30 ya. Bisa juga 29, itu model terserah ya acuannya gitu kan. Jadi saya tidak memutlakan atau kita tidak boleh memutlakan. Terserah. Bisa yang ini mau bulannya di Iyar ini 30 atau 30 itu terserah. Jelas ya. Jadi ini bisa dihitung mundur. Jadilah kalender Nisan nih. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung, perhatikan di sini ya, dihitung-hitung setelah ini diurut ulang, ternyata 14 Nisannya di bulan pertama ya, 14 Nisan di mana mereka Paskah keluar dari Mesir itu adalah tanggal 14 kan, kalau berdasarkan hitungan ini. Tapi kalau ininya 29, tentu ini akan bergeser ya kan, bergeser jadi berapa? 15 ya, atau harinya jadi bergeser. Inilah yang menyebabkan hari-hari dalam Paskah itu berubah. Tapi seperti yang dinyatakan tadi, Nisan itu tanggalnya tetap. Ya, selain Nisan tanggalnya tetap, mereka juga petunjuknya adalah harus bulan purnama gitu. Karena itu gereja kita ikut ke situ. Jadi setelah Paskah Yahudi, di minggu yang sama hari Minggunya kita Paskah.
Jadi nggak boleh lebih dari 7 hari ya. Sedangkan di Gregorian itu di tahun 1582 lebihnya udah 10 hari. Itulah yang menyebabkan kalender diganti. Jadi bukan diganti itu bukan antipati terus alasan yang lain-lain itu yang nggak ngerti itu. Ya. Jadi alasannya itu karena tidak tepat dengan dengan yang diajarkan dari tradisi Yahudi. Nah, inilah kalender berbasis ayat 16 ya teman-teman. Nah, tetapi sekarang saya singgung untuk menjawab yang yang tadi Sisko tanya ya. Ingat yang di awal tadi saya mengatakan hari penciptaan mereka mulai ada bintang, bulan dan seterusnya matahari yang kita pakai untuk mengukur itu baru diciptakan hari yang keempat kan, di hari keempat ya, makanya itu masih ingat kan. Nah SNI ini tanggalnya ya, tanggalnya itu di hari keempat ini baru di tanggal 1 gitu loh, mereka menentukannya begitu ya. Tanggal 1-nya itu di hari yang keempat, perhatikan ya, di hari yang keempat nih, di hari yang keempat. Bagaimana dengan yang tradisi Yahudi atau Hillel ya, yang mereka pakai juga berbeda kan. Tapi kalau disebut harinya, tetap sahabatnya adalah bagi SNI pun ini tanggal 4, walaupun tanggalnya beda ya, di sini tanggal 4, di sana tanggal 3, itu adalah hari ke-7. Maka dua-duanya ini tetap setia pada urutan hari ini ya. Hari yang dijalankan ini dari awal setia, tetapi tanggalnya berbeda. Nah, apa alasannya orang SNI ini membuat penanggalan seperti ini dengan 364 hari? Karena dari tahun ke tahun, tiap tahun baru itu mereka tanggal 1-nya itu, tanggal 1-nya akan jatuh selalu di hari Rabu gitu. Selalu jatuh di hari Rabu. Tetapi kalau kalender Parisi ya sama kalender Saduki itu bergeser-geser terus. Ya, makanya orang SNI itu merayakannya itu tetap tanggalnya tetap. Ya. Oke. Sampai di situ cukup dulu ya yang pengetahuan yang mengenai itu. Kemudian kita lihat di ini yang tadi penemuan yang lebih jelas lagi. Jadi ini ukurannya kecil ya, Mina Sisko ya. Jadi tadi ini kan ada begini kan, ini 10. Nah, ini lebih gede ya, lebih kelihatan, memang saya sengaja. Jadi ini temuan artefak. Ya kalau misalnya kita memperhatikan dari penjelasan pertama, ini agak mencurigakan kan, bahwa ini kalender solar ini memang dipakai juga. Jadi terindikasi ya bahwa di Israel itu memang ada 2 kalender. Karena ini nggak mungkin lunisolar, karena ini 10 lengkap ya kan, kali 3 itu 30 benar-benar. Sedangkan lunisolar kan bulannya ada yang 29, ada yang 30. Dan lagian ini dibagi dengan jelas gitu loh. Seolah-olah ya, makanya yang diklaim oleh suku SNI Qumran itu ya agak saya kalau dari logika aja ya, benar juga mungkin karena mereka ngambil ini seolah-olah kan week-nya orang Mesir kan ya, week-nya orang Mesir gitu. Jadi mereka kelihatannya ada, walaupun mereka menciptakan berbeda dengan yang Mesir ya, karena Mesir kan cuma 360 ditambah 5 hari libur, sedangkan mereka 364 ya. Jadi di tanggal-tanggal perayaan untuk orang SNI itu tanggalnya dari tahun ke tahun itu selalu tetap gitu, tetap nggak berubah-ubah. Kalau Paskah tanggal misalnya 14 dalam posisi seperti itu, ya udah di harinya misalnya hari Jumat misalnya, ya mereka selalu Jumat. Kalau itu hari Sabtu ya jatuhnya hari Sabtu ya. Jadi antara tanggal dan harinya bisa sama, itu yang diciptakan oleh orang SNI hebatnya ya. Tapi orang Parisi dan Saduki enggak. Tanggalnya tetap mereka merayakan Paskah di tanggal 14, 15 ya kan. Tapi harinya bisa aja berubah-ubah kan. Bervariasi, bisa dari Senin sampai ke
Minggu gitu. Cuma mereka akan nambah dengan aturan-aturan tertentu. Nggak boleh ini jatuhnya di hari Minggu. Makanya mereka merubah kan jumlah tanggalnya gitu. Ya, tapi urutan harinya tidak pernah mereka rubah. Nah, sekarang ini saya ingin menunjukkan ke Sisperok, ya, karena inilah yang diadopsi dari yang modern, yang saya copy ini dari Burita, ya, Burita Wahyu. Yang ini lebih tegas, ya, menggambarkan ini karena dia kayaknya juga dosen di sana, ya, jadi dosen terbang juga di Israel, kadang-kadang juga jadi dosen di sini juga, ya. Ini yang penting, ini hari rayanya Sisko. Hari raya Paskah, ya, ini Pesach 15 Abib. Abib itu nama lain dari Nisan, ya. 15 Abib. Pada hari raya roti tak beragi, Pesach. Tuh, perhatikan ini. Bulannya, tanggalnya 15/21. Jadi, pas hari raya roti tak beragi, itu juga Paskah. Jadi di Injil Sinoptik yang mengatakan pada hari raya roti beragi, itu jelas itu sudah jatuh di Paskah. Tapi berbeda di Injil Yohanes. Yohanes mengatakan Paskahnya belum, kan? Padahal Yesus membuat perjamuan itu sebelum. Kita lihat sekarang, ya, ayatnya. Karena ini hebat sekali, ya, Sisko itu udah menangkap dari itu. Jadi ini di sini ada Matius 26:17, Markus 14:12, Lukas 22:7 dan 13. Lihat di sini, hari pertama dari hari raya roti tak beragi, mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Ingat dengan catatan ini, ya, hari raya roti tak beragi ini sudah apa? Sudah Paskah, bukan? Cocok sekali, ya kan? Di Markus juga hari pertama dari hari raya roti tak beragi, ya, mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu, juga hari raya roti tak beragi, dan itu artinya Paskah, bukan? Di Lukas, ya, 7:3, tibalah hari raya roti tak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ya, jelas 3 Injil Sinoptik ini sepakat. Tapi perhatikan, ya, ini aja waktu perjamuan malam, kan? Perjamuan malam itu udah hari raya roti tak beragi. Tapi di Yohanes perjamuannya terjadi di mana? Di sini, ya, katakan. Nah, di kata-kata di sini, mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana dalam hati. Jadi ini mereka juga dalam perjamuan. Tapi pernyataan di atasnya sebelum hari raya Paskah mulai. Beda, ya. Nah, kok begitu sih beda? Loh, ya nggak apa-apa dong beda. Itu faktanya seperti itu. Cuma masalahnya ini kan tertulis 3 sinoptik itu kan hanya beberapa tahun lah, ya, nggak terlalu jauh setelah Yesus naik ke surga ditulis. Tapi kita tahu sendiri kan, kitab Yohanes itu agak jauh sebelumnya itu, dan kan sudah terjadi pemerintahan, udah agak berubah, kan. Bahkan Santo Yohanes sendiri itu kan sudah mengalami penghancuran juga bait suci, kan. Ya, sedangkan mungkin Petrus, Paulus kayaknya sudah wafat, ya, sebelum itu dihancurkan. Ya. Nah, tentu di sini Yohanes itu mengalami penyesuaian tentu yang berlaku dengan penanggalan yang terjadi atau yang dipahami, karena apa? Pernah ada ini kan kata-kata bahwa Yohanes itu kan kenal dengan imam besar, ya kan? Coba ada di kitab suci, ya, di bayangan. Jadi
Mungkin dia juga berpatokannya seperti itu. Artinya di sini ada Paskah dua. Kenapa? Karena penanggalannya beda. Bukan mengatakan hari yang sama. Ya, kenapa? Oh iya, bisa jadi ya, Sisko. Ah, iya, betul. Ah, 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 ah. Iya, 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 iya kan? Iya. Hmm, 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 hmm. Iya, betul. Iya, betul, betul, betul. Ah, ah. Tapi dari sini Cisco jadi ini ya, jadi jelas ya. Ya, maksudnya menjawabkan apa yang saya ungkapkan di sini. Jadi kalau saya tadi tidak menjelaskan kalender SMI seperti itu di atas ya kan sama kalender itu. Karena memang terindikasi kalau misalnya coba ikutin dari John Bergsma ya, yang ahli Qumran dari Katolik kan, yang di Amerika itu. Ini memang SNI ini kelihatannya terlibat ya kan, jadi bahwa beberapa orang ya di Tenggarai itu dari SNI seperti Yohanes Pembaptis ya, kenapa dia berpakaian dan makannya seperti itu sebenarnya mengindikasikan ya dari dokumen-dokumen yang ditemukan di Qumran bahwa dia lulusan dan keluaran dari kelompok SNI itu, cuma dia memang diusir. Karena itu dia makannya seperti itu, karena itu ada sumpahnya ya dari kelompok SNI. Jadi kalau sudah keluar dari kelompok SNI, mereka tidak boleh makan hasil olahan gitu loh. Karena itu dia makannya madu ya kan, apa segala macam lah yang liar-liar gitu. Tapi kan kita tahu itu yang dimakannya kan protein ya. Jadi itu. Terus Yohanes Markus, dia berpakai pakaian linen ya kan. Terus begitu ditarik pakaiannya selembar aja dia telanjang bulat kan. Itu juga cara berpakaiannya orang SNI. Ya. Yohanes Markus itu kan yang menulis Markus itu bukan? Ya. Nah, jadi nanti dari sini apalagi sebenarnya kita di abad ke-18 ya, di abad ke-8 ada santa kita Anne Emmerich ya kan, di penglihatan pribadi. Cuma ini nggak bisa kita pakai sebagai ini ya, sebagai ahli, tapi untuk internal kita aja. Ternyata dia sudah mengungkapkan bahwa Maria, Yusuf, Zakaria, Elizabeth itu dari kelompok SNI gitu. Nah, makanya juga ada indikasi Yohanes Pembaptis waktu ya setelah diurapi, waktu anak-anak dikirim ke hidup di padang gurun kan, maksudnya kan disekolahkan di sana di Qumran. Kenapa disekolahkan? Ternyata dari penemuan kita sekarang Qumran itu kan berupa perpustakaan besar kan di Qumran. Jadi di sana kelihatannya pendidikannya sangat maju dan asli dari itu imam-imam Sadok gitu, keturunan Sadok ya. Itu ada sejarahnya tersendiri. Saya punya, kalau si Spero mau nanti saya kirim. Itu yang nulisnya orang Yahudi sendiri ya. Jadi begini, nah, iya.